Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya untuk rekan-rekan wartawan dan juga teman-teman artis. Oke, senang sekali pada siang hari ini saya bisa memperkenalkan sinetron terbaru SCTV mulai 1 Juni dan nanti saya akan perkenalkan satu persatu siapa saja pemain sinetron pesantren Rock and Dude yang setiap hari tayang setiap malam pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Saya sebelumnya mau mengajak teman-teman wartawan dulu nih semua yang sudah bergabung di acara press briefing secara virtual ini untuk mendengarkan ucapan dari Pak David. Beliau adalah Deputy Director Programming SCTV. Ya, silakan Pak David, sudah bergabung dengan kita. Halo Oke, Pak David. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ya, Pak? sehat Mbak Telni. Ya, kita ingin menginformasikan kembali karena kemarin ini kita di SCTV itu sempat jalan dengan sinetron yang rerun di prime time dan mulai tanggal 1 Juni ini di prime time itu kembali lagi fresh. Nah, juga kita udah mempersiapkan juga pesantren Rock and Dude. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang familiar kayaknya namanya pernah dengar nih pesantren Rock and Dude gitu. Karena memang dulunya pernah ada pesantren rock and roll gitu. Nah, karena kita melihat ada evolusi-evolusi dari tren dan kita juga mengintroduce judulnya berubah menjadi pesantren rock and roll. Tentunya bintang-bintang kita juga luar biasa semua. Sekarang saya lihat ada kayaknya ada Kevin Arilova juga. Saya lihat ada Dinda Zani, ada Lolok, ada Indah Permatasari dan Mas Ayu Clara dan banyak sekali yang ada di sini dan ada Ricky Harun juga lagi makan permen kayaknya itu gambarnya. Uh, dan apa namanya dan itu akan menghiasi waktu yang ada di rumah, pemirsa-pemirsa yang masih di rumah, yang mungkin work from home ataupun new normal ataupun uh, apa namanya memang masih lebih aman untuk ada di rumah dulu. Mereka bisa menikmati dan sudah menikmati Idul Baru ini selama 3 hari terakhir Senin, Selasa, Rabu. Dan alhamdulillah juga kita ingin menyampaikan juga bahwa hasil ratingnya juga sangat bagus sekali. Sejak tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu hanya meningkat terus. Dan kita juga sangat dominan juga di prime time. Sekarang ini kita sudah di posisi nomor 1 lagi kemarin, jadi hasil hari Rabu. Setelah agak turun di bulan di Lebaran, tapi kita udah kembali ke nomor 1 lagi di apa namanya hari Rabu kemarin. Thank you Lolok dengan mukanya yang lucu sekali. Ya, Uh, gitu kira-kira mungkin dari saya, jadi nggak terlalu panjang. Kalau misalnya biasa Ramadan banyak sekali rangkaian-rangkaiannya, sekarang kita mau sampaikan aja bahwa SCTV back to normal dan tentunya dengan dukungan semua teman-teman yang ada di sini dan kita masih tetap nomor 1 dan mohon dukungannya untuk menyampaikan juga ke semua pemirsa yang belum tahu ada 2 judul sinetron baru di SCTV, jangan sampai kelewatan untuk nonton Pesantren Rock. Ya tentunya kalau dari segi judul sendiri, Pesantren Rock and Dude dua-duanya udah punya legasinya. Nah, Pesantren Rock and Dude dari judulnya juga kita punya legacy juga yaitu Pesantren Rock and Roll, juga buatan screenplay, di mana kalau dulu itu dia bisa dibilang melahirkan bintang-bintang yang luar biasa juga, yang pernah main di sini kita familiar dengan Jeffrey Nicole ataupun Rian Aliando, tapi sekarang the new star itu adalah Kevin Arilova gitu. Sebetulnya udah nggak new juga sih, dia juga udah bintang dan dari film juga. Dan kita sangat senang sekali dia bisa bergabung di sini. Tentunya semua itu tidak bisa hanya dengan bintang utama saja dan semua bintang-bintang yang ada dan hadir di sini juga uh, itu membuat dengan ability acting mereka yang luar biasa, dengan tentunya fanbase yang luar biasa juga dari masing-masing bintang, itu sama-sama mendukung program-program ini menjadi program yang sangat menarik dan sangat disukai. Dan semua itu digodok dengan production house masing-masing yang juga udah sangat luar biasa dengan sutradaranya yang sangat berpengalaman untuk membuat insya Allah tingkat 2 dan pesantren Rock and Dude ini menjadi lebih bagus lagi daripada versi-versi sebelumnya yang pernah ada. Terima kasih Pak David, pengen pengen ngobrol dengan, para pemainnya boleh ya Pak ya abis ini ya? Yep. Oke, Nah, kembali lagi. nah Sore. oke. Ini lepas-lepas melulu nih laptopnya ya. Oh ya. Oke, kita akan, Sore. ulangi lagi absen satu persatu. Indah Permatasari ada sebagai Naila.
Hadir. Kevin Ardilova ada? Saya sudah lihat wajahnya. Boleh menyapa teman-teman wartawan? Suaranya belum ada Kevin, tapi wajahnya sudah ada. Kang Diki Chandra. Kang Diki. Suaranya Kang Diki. Oh, Kang Diki udah jadi ke salon ya Kang Diki ya? Kemarin katanya hari ini mau ke salon sebelum press briefing. Suaranya agak bergema Kang Diki. Kang Diki lagi ada di gua. Bergema. Oke, Baywan ada? Baywan? Ada si ganteng ini sebagai pemeran Dimas. Lalu juga di pesantren Rock and Dut kita juga ada Nadia Arina. Ada Nadia Arina sebagai Aida. Nadia. Oke. Sudah sudah ya. Oke, aman kalau gitu ya. Kita akan menyapa dulu sedikit chit-chat dengan para pemain pesantren Rock and Dut. Oke, saya akan menyapa dua pemeran utama yang pertama yaitu pemeran Naila dan juga pemeran Saur Ramadan yang dimainkan oleh Kevin Ardilova. Oke, Indah Permatasari dan juga Kevin sudah dengan kita di sini? Ya, boleh dibuka mikrofonnya. Ya. Yes. Oke. Kita sudah paham dan sudah mengakui kalian memang kan main film dengan peran yang menantang dengan peran-peran yang lain ya. Tapi apa sih menariknya ketika bermain di sinetron stripping dengan peran seseorang anak muda dalam tanda petik yang memberontak di tengah kehidupan masa muda atau remajanya. Naila yang senang musik rock tapi harus akhirnya berlabuh di pesantren karena urusan dengan ayahnya ya. Lalu Saur yang diperankan oleh Kevin yang juga disuruh oleh ibunda untuk masuk pesantren untuk memperbaiki akhlak gitu ya. Nah, siapa dulu yang mau menjawab tentang tantangan peran? Kevin atau Indah? Yes. Oke, mungkin Indah dulu kali. Kevin belum ada suaranya. Kenapa? Ya. Kalau aku sih senang-senang aja sih Mbak. Karena memang dari awal juga aku mulainya dari TV, dari sinetron. Jadi udah paham lah. Dan apa ya? Karena film sama sinetron itu nggak bisa disamain karena dua ekosistem yang berbeda menurut aku. Jadi ya jalanin aja dan seru sih karena karakter aku di sini yang bukan yang drama banget juga dan secara cerita juga sangat-sangat menarik. Oke, sudah ada pengalaman karena berawal dari TV, tapi bagaimana cara menjaga konsistensi acting? Kalau di film dengan syuting waktu tertentu, sementara kalau sinetron perannya harus juga kuat, actingnya juga harus dalam, tapi gimana jaga moodnya? Kalau aku sih mikirnya film sama sinetron itu kan dua ekosistem yang berbeda gitu. Jadi secara eksekusinya pun juga berbeda, cara mengeluarkan actingnya pun juga berbeda gitu. Jadi pahami aja di media mana kita akan berperan, itu aja sih. Ya, oke. Kamu juga beruntung juga karena lawan mainnya juga actingnya pada total juga ya, seperti Kevin ya. Betul banget, ada Nadia Arina, ada Biowan, ada Kang Diki Chandra Kang ya. Diki, ada Kevin. Oke. Iya. Kevin sudah bisa bergabung? Sudah ada suaranya? Oke, belum ada suaranya ya. Ini silam Kevin tidak ada di layar. Ada? Halo. Oke, Kevin di kiri paling atas nih. Oke, Kevin silakan. Pertanyaan saya boleh dijawab? Iya, senang banget sih bisa nyoba sesuatu yang baru gitu sama pemain-pemain yang juga sebelumnya juga udah ada yang kenal, ada yang belum, dan ketemu senior-senior juga, ada Kang Diki Chandra, ada Om Gary Iskak, dan yang lainnya gitu. Dan benar tadi kata Indah, ini ekosistem yang beda dengan media yang beda gitu. Yang satu besar, yang satu kecil gitu. Tapi dua-duanya tetap ada pembelajaran, dua-duanya tetap ada ilmunya masing-masing gitu dan semua orang di sini saling bahu-membahu untuk membantu satu sama lain gitu untuk beradaptasi sama lingkungan baru, sama suasana baru, cerita yang baru. Jadi senang banget sih bisa berkesempatan dapat ini. Ya, iya. Dan kita dari episode pertama saja kita sudah langsung masuk dan udah ngeh banget dengan peran kamu sebagai Saur ya. Anak muda yang dalam tanda petik
memberontak dengan lingkungannya dan ketika dianggap biang rusuh masuk pesantren, tapi kamu tetap ada sisi-sisi manisnya juga ya, Saur ya, si penggemar musik Iya. dangdut ini. Apa sih menariknya peran Saur ini yang kamu mainkan? Menariknya si Sahur ini manusia banget ya, maksudnya dalam konteks dia bandel, dia nakal sampai dimasukin pesantren karena sebab gitu, karena mungkin ibunya yang seorang diva dangdut yang mungkin jarang di rumah gitu, jadi kurang dapat perhatian dari orang tuanya, jadi akhirnya dia sering keluar main motor dan lain-lain gitu. Tapi kebetulan karena ibunya penyanyi dangdut, jadi anaknya juga suka dangdut. Dan akhirnya masuk di pesantren itu ketemu Naila yang ternyata background-nya sedikit banyak sama juga gitu. Ada masalah sama orang tuanya dan lain-lain, akhirnya ketemu di situ. Oke, by the way ini kan katanya Saur ini suka musik dangdut dan di beberapa adegan di 3 episode kemarin dari hari Senin tanggal 1, 2, dan 3 saya ngeliat kamu begitu total banget ketika ada musik dangdut goyangnya gitu ya. Bisa nggak nyanyiin dangdut salah satu lagu yang sering salah satu lagu yang sering keluar di beberapa adegan yaitu lagunya Nassar, ini pertanyaan Seperti yang Mati sudah Lampu. kuduga nih. Seperti Mati Lampu. Pasti akan muncul pertanyaan kalau ini. tidak salah ciptaan AA Pasha Ungu. Seperti mati lampu. Nah, itu seperti mati lampu. Masalahnya kalau saya nyanyi, ini pasti internetnya langsung nggak stabil. Oh, agak pengaruh ke koneksi ya? Jangan dong, sedikit aja. Bisa nggak? Nggak bisa nyanyi, udah skip aja yang lain. Oke, masih malu-malu ya, Kevin belum panas kayak mesin diesel. Oke, sekarang kita ngobrol beralih ke pemain yang lain. Ada Kang Diki di situ dan juga Nadia Arina. Ini kenapa saya langsung menyapa 2 orang, karena Kang Diki itu mungkin buat teman-teman wartawan yang belum sempat nonton dari episode pertama, Kang Diki ini memerankan Kiai Sobri, pemilik pesantren Suraya, yang pesantrennya ini menjadi tempat menimba ilmu Saur yang diperankan oleh Kevin dan juga Arina yang diperankan oleh tuh kan kenapa bunyi ya? Saya lupa ya, yang diperankan oleh Indah Permatasari ya. Jadi boleh Kang Diki disapa dulu. Kemarin saya sempat ngobrol dengan Kang Diki ketika cek koneksi, Kang Diki katanya mau ke salon. Coba lihat dong Kang Diki. Kang Diki. Ya. Boleh? Mana Kang Diki? Oke, sekarang sambil koneksi suaranya dibetulkan dulu. Nadia Arina. Nadia Arina, pemeran Aida. Nadia Arina, saya sudah lihat gambarnya. Hai Mbak. Iya, oke. Halo Mbak. Nadia Arina, halo apa kabar? Ya. Baik, alhamdulillah. Mbak Telni apa kabar? Baik, alhamdulillah. Cantik banget ya Nadia. Oke, Nadia ini adalah pemeran Aida, kemenakan dari Kiai Sobri, pemilik pesantren, pimpinan pesantren yang diperankan oleh Kang Diki Chandra. Nah ini chemistry-nya gimana nih? Kang Diki yang kita tahu perjalanan beraktingnya yang sudah demikian ya. Mungkin di antara semua yang lain nih pemainnya paling senior ya Kang Diki. Dan Aida juga menjadi primadona juga di sinetron ini karena dikejar-kejar sama Kevin ya, dikejar-kejar oleh Saur. Gimana chemistry kalian? Sebenarnya ini bukan proyek pertama sama Uwa, cuma memang kebetulan di proyek sebelumnya itu plotnya tidak sama Uwa, jadi nggak banyak scene bareng. Kebetulan karena sekarang jadi keponakannya Uwa, banyak banget scene barengnya. Dan sebenarnya mostly tuh scene kita scene serius semua karena scene-scene yang di dalamnya banyak penyampaian ilmu religinya gitu. Tapi karena Uwa tuh orangnya lucu banget, jadi in between text-nya tuh kayak kita suka nggak tahu tiba-tiba Uwa ngejok saja gitu, ada aja yang dilakuin. Jadi kayak kita di luar skenario, kita ketawa-ketawa terus ya, di luar skenario. Jadi kayak scene-scene yang serius itu jadi nggak semenegangkan itu. Iya. Itu juga mungkin karena kaliber seorang Diki Chandra yang sudah senior juga, karena dia juga komikal ya. Yang dipuji suaranya gimana? Masih bergemakah? Kang Diki. Halo. Bentar lagi pasang mic. Oke. Kang Diki, jadi tadi kata Aida, halo, aman. Ya, sudah aman. Kata Aida, ya. Iya, kata Aida katanya yang diperankan oleh Nadia. Kata Nadia Rina, pemeran Aida, katanya sering lempar jok-jok nih kalau di
tengah-tengah syuting bisa di luar skenario, justru malah Sebetulnya ini membuat adalah adegan. sinetron yang membuat saya cukup menderita di lokasi. Kok menderita? Karena saya belakangan saya senang komedi, saya senang berkomedi, tapi khusus di sinetron ini saya memang harus menahan diri. Nah, saya hanya bisa bercanda atau memunculkan acting komedi hanya sama keponakan tersayang Aida yang diperankan oleh Nadia gitu. Jadi senang kalau dapat scene sama Aida itu senang karena saya masih bisa mengeluarkan hobi saya yaitu komedi. Oh itu sebabnya. Kalau yang lainnya kebanyakan saya serius. Hampir 90% serius. Saya itu sehari-hari emang bercanda Bu, kecuali pas tidur saya serius. Iya kalau tidur bercanda maksudnya gimana Kang? Ya jarang kalau tidur saya alhamdulillah. Kalau bercanda kan saya jatuh dari kasur. Tapi hidup Akang juga bercanda kan selama ini kan? Iya, memang saya kan keluarga saya kebetulan keluarga KPK, keluarga pecinta komedi. Jadi memang komedi segala sesuatu dikomediin. Tapi di sini saya benar-benar insya Allah mencoba berusaha menjadi kiai yang jarang berkomedi, lebih banyak memberikan ruang kepada yang lainnya untuk bisa bermain dan berharap pesantren Rock and Roll ini bisa menjadi tontonan yang juga ada tersirat tuntunannya. Ya. Oke. Jadi kalaupun harus diberitahu ke pemirsa nih yang baru nonton nih nanti episode yang nanti malam ini 19.15 hari Kamis ini, apa dong orang harus nonton sinetron ini karena apa Kang? Boleh dijelasin? Jadi alasan orang untuk harus mengikuti setiap episode pesantren Rock and Roll apa nih? Bawa ceritanya? Karena memang selain memang menarik, rekreatif dalam tanda kurung sebuah tontonan, insya Allah syarat dengan tuntunan. Jadi memang bisa dibilang ini adalah karya yang tangi takwa, insya Allah. Mudah-mudahan seperti itu kurang lebih. Bahkan di beberapa episode ke depan kita juga akan undang Ustadz. Kalau nggak salah malam ini sudah ada Ustadz Solmed kalau nggak salah ya. Oh, malam ada ini, cameo ya, ada cameo. Kalau nggak malam ini mungkin malam besok udah ada. Entah episode malam ini atau besok ada cameo. Bisa dibilang cameo, tapi sebenarnya cameo yang episodik sebetulnya cameo-nya ini bisa beberapa kali, cuma satu episode, tapi bisa 5-7 episode-nya bisa dibilang pemain tetap juga sih. Iya. Oke, cameo jadi penasaran nih. Harus ngikutin tiap episode ya berarti ya. Oke, Kang Diki, ini beli tadi serius ya Kang? Serius loh Kang? Kenapa? Tadi serius kan? Bener. Orang bener loh. Masa mau saya liatin foto? Iya. Bercanda gantian ya. Tapi yang jelas gini loh, ini juga ada pertanyaan, kenapa katanya pesantren Rock and Roll? Emang ada pesantren Rock and Roll? Sebetulnya ini bukan nama pesantren. Pesantrennya namanya pesantren Suraya. Terus kenapa pesantren Rock and Roll? Tonton aja, nanti akan tahu jawabannya. Iya, tadi udah saya kasih gambaran nanti sebenarnya ya. Ada salah dua santrinya yang suka musik rock dan suka musik dangdut. Apakah karena itu? Nah, nonton aja tiap episode ya. Oke, thank you Kang Diki. Dan saya mau menyapa dulu Mbak Iwan. Ini adalah pemeran Dimas. Iya. Yang juga setiap episode selalu dinanti oleh pemirsa karena memang penasaran bagaimana usaha Dimas sebagai santri di pesantren itu, pesantren Suraya, untuk mengambil hati Naila yang diperankan oleh Indah Permatasari. Karena memang Naila ini masih setengah hati masuk pesantren, tapi Dimas sepupunya Saur yang diperankan oleh Kevin begitu intens mendekati dan banyak momen-momen oke juga ya yang bikin baper kayaknya. Gimana Mbak Iwan? Apanya gimana? Gimana perannya? Apanya gimana? Oh gimana perannya ya gitu Dimas ngimbangin aja sih. Dimas ngimbangin sahur, dia kan ngejagain sahur juga di pesantren biar nggak terlalu keluar batasnya atau kayak ngejagain dia juga karena kan mamanya di Jakarta. Terus dia ngejagain sahurnya ini ya ternyata jatuh cinta sama salah satu santri baru di situ yang kerjanya dengerin musik rock terus. Jadi kayak ya gimana caranya lah Dimas mengambil hatinya Naila. Iya. Waktu episode kemarin hari Rabu malam kayaknya kita udah dibikin penasaran nih ketika Saur mengejar Aida, keponakan dari pemilik pesantren, pimpinan pesantren Kiai Sobri. Tapi sementara Naila
kayaknya ada dedek-dedek juga ya dengan Sahur. Sementara Dimas sepupunya Sahur ngejar-ngejar Naila. Wow, kayaknya bikin penasaran nih tiap episode ya, pemirsa. Jadi emang agak-agak ribet kisah cintanya di sini. Jadi ya gitu. Iya. Oke, itu hanya salah satu dari konflik ya. Karena ternyata memang sebenarnya seperti Kang Diki bilang bahwa ini sinetron bukan hanya untuk tontonan tapi ada tuntunannya. Nah, ada nih ya orang ya pemirsa yang beranggapan nih bahwa Baywan dan juga Kevin Ardilova bisa jadi the next Aliando dan Jeffrey Nicole secara waktu itu sinetron sebelumnya. Nah, gimana tuh kalian menanggapi? Siapa nih, Kevin? Apa gue? Kevin belum di-mute, ya udah gue aja. Kalau next Aliando atau Jeffrey Nicole ya semua orang punya edge-nya masing-masing lah untuk bisa dicintai sama penggemarnya masing-masing. Jadi menurut gue kita bakal bawain ini dengan versi yang berbeda. Kita bakal kasih ini dengan rasa kita sendiri. Jadi ya nggak jadi next juga ya, tapi mungkin punya cita rasa yang baru aja gitu, membawa rasa-rasa yang baru aja yang kita bisa berikan ke penonton. Keren, punya cita rasa baru. Kalau Kevin jawabannya gimana? Sama. Idem. Tambahin dong. Mana ya? Pasti beda orang udah jatuh cinta dengan peran kamu di film, tapi sekarang di sinetron orang juga jatuh cinta dengan peran yang kamu mainkan, Sahur. Nah, mau nggak disanding-sandingin atau biasa-biasa saja atau bagaimana? Kalau buat The Next kan secara karakter juga berbeda, terus ceritanya beda, dengan latar belakangnya beda. Jadi kayaknya benar kata Bio tadi, kita pengen bikin sesuatu yang baru aja, yang fresh gitu, yang semoga bisa menyamai atau bahkan lebih bagus daripada yang sebelum-sebelumnya. Gitu sih. Iya. Kamu aslinya anteng ya, Kevin? Ini karena belum makan siang atau gimana? Lemes banget. Padahal kamu keren banget loh. Kalau lagi jadi Sahur tuh energik banget ya. Berarti actingnya oke. Atau gimana? Yang mana pribadinya Kevin? Seperti Sahur atau yang sekarang ini? Sahur kan emang orangnya agak ngegas gitu ya, maksudnya karena tadi background dia yang seperti itu gitu, jadi dia terbentuk menjadi karakter yang keras gitu, karena sering di luar dan lain-lain, sering masuk polisi, ibunya sampai pusing ngadepin anaknya yang seperti itu, jadi membentuk dia yang keras seperti itu. Bahkan waktu pertama kali ke pesantren aja manggil Pak Kiai itu bro, bro gimana? Gitu. Nggak ada sopan santunnya lah, nggak ada akhlak nih Sahur awal-awal, tapi Galib tahu lama-lama masuk pesantren diajarin sama Kiai Sobri sama boleh lain dan mengikuti yang lain dengan berbaur sama lingkungan pesantren, akhirnya menjadi karakter Sahur yang berkembang nantinya. Iya. Kita penasaran pastinya dengan metamorfosa atau hijrahnya Sahur dan juga Nadia. Makanya kita harus selalu harus selalu mengikuti tiap episode Pesantren Rock and Dut karena konflik tentang dua karakter utama ini dengan pemeran-pemeran yang lain juga selalu enak ditonton ya. Oke, thank you Kevin. Baiklah rekan-rekan wartawan. Oke, kita akan Q&A di sinetron selanjutnya. Teman-teman wartawan masih ada ya? Jangan kemana-mana dulu. Tadi udah saya cicat dikit ya dengan para pemain Pesantren Rock and Dut. Saya panggil kembali ada Kevin Ardilova, ada Indah Permatasari, lalu juga ada Kang Diki Chandra, Nadia Arina, ada juga Baywan ya. Saya panggil lagi Anda untuk bergabung dengan kita di sini. Kita akan mendengarkan pertanyaan dari teman-teman wartawan yang tadi sudah mengikuti di sesi sebelumnya. Khusus pertanyaan tentang Pesantren Rock and Dut. Silakan yang mau bertanya. Tadi saya masih ada utang nih dengan Mas Trisno. Oh ini Halo Selebriti ya sudah kasih raise hand ya. Mira, Halo Selebriti mau bertanya? Ya silakan di unmute.
Silakan. Ke siapa? Sebelumnya makasih Mbak Telni ya atas kesempatannya diberi untuk bertanya. Minal izin wal faizin Mbak Telni dan semua teman-teman serta teman-teman artis. Oke, pertanyaan pertama sih buat Indah. Karena kan Indah di sini berperan sebagai seorang yang rock and roll ya, gitu. Pendalaman peran itu seperti apa? Terus kalau maksudnya dari artinya sudah mempelajari dari mulai pakaian dan segala macam. Terus ada nggak sih di sini ini juga harus nyanyi? Di sinetron ini juga harus nyanyi ngerok sekali-kali gitu. Gimana tuh menghadapi itu? Itu aja sih Mbak Telni. Satu pertanyaan itu aja ya Mira ya. Iya. Dari tayangan Halo Selebriti SCTV. Oke, Indah Permatasari, gimana mendalami karakter Naila, seorang anak muda remaja yang suka musik rock, dan apakah ada nanti, kemarin sih saya lihat episodenya ada nyanyi lagu Perdamaian agak ngerok ya, tapi apakah ada kejutan yang lain? Silakan. Iya, halo Mbak dari Halo Selebriti. Terima kasih jawabannya. Untuk mendalami karakter Naila, sebenarnya sih gampang-gampang sulit aja. Karena mungkin 50% karakter Naila itu ada di aku yang cukup tomboy atau ya laki banget gitu. Tapi 50%-nya adalah aku bukan penikmat musik rock gitu. Mungkin di situnya aja. Tantangannya di situ ya? Iya, dan ada beberapa juga adegan yang aku harus nyanyi, itu mau nggak mau, dan itu malu banget karena suara aku nggak bagus. Tapi waktu nyanyi Perdamaian, waktu nyanyi Perdamaian gitu, sambil iya kan aku nggak bisa nyanyi, terus aku nggak tahu harus ngambil nadanya di mana. Jadi itu sebenarnya itu sih yang mungkin sebenarnya yang paling sulit ya, harus nyanyi terus yang ada unsur-unsur rocknya gitu ketika nyanyi, itu yang bikin sulit karena aku bukan penyanyi dan aku nggak tahu caranya gitu. Itu sih. Jadi artinya kamu akhirnya bisa menemukan ya sosok Naila yang kamu perankan seperti apa itu dari beberapa episode kemarin ini kita udah lihat kamu oke loh ya, berarti sukses dong ya. Iya, dan itu mungkin ada tambahan juga dari teman-teman yang ngajarin nyanyi, kan ada di sini penyanyi seperti Biowan. Ya Allah, dia paham nada gitu kan. Jadi kalau misalnya aku nyanyi, dia kalau ini nggak gitu nadanya di situ gitu. Oh, jadi di lokasi syuting gitu ada dibantu sih juga sama Baywan ya. Bener nggak tuh? Kamu bantuinnya sampai apa aja? Untuk menguatkan peran Naila. Halo? Oh, halo? Emang gue ngomong. ya sekedarnya aja, cukupnya aja. Maksudnya kadang-kadang ngasih tahu biar kayak dia lebih pede aja. Sebenarnya dia bisa nyanyi, cuma dia nggak pede sama suara dia sendiri gitu. Jadi kedengeran kalau nggak pede tuh. Jadi semangat kayak udah lo gini aja. Indah dibilang katanya bisa nyanyi tuh kata. Bagus tahu suara dia. Suaranya bagus. Iya. Di lokasi syuting dirimu pernah denger Indah nyanyi apa lagu sepotong gitu? Pernah kalau dia lagi mandi gitu, nggak kedengeran. Sayanya lagi di set soalnya dia lagi mandi. Bagus suaranya. Nggak gitu juga kali. Kayaknya chemistry Naila sama Dimas sudah dapat kalian ya? Iya sebenarnya sama semuanya sih. Kan dia orangnya nongkrong banget gitu. Widih, parah. Oke. Mira udah dijawab ya pertanyaannya sama Indah, ternyata sedikit banyaknya Naila yang diperankan itu mirip sama dia kesehariannya, yaitu tomboy. Tapi nggak bisa nyanyi juga gitu. Tidak penggemar musik rock juga gitu. Cukup Mira? Oke, yang mau bertanya silakan memberikan ini raise hand. Ini ada Mbak Trisnawati loh. Mbak Trisna, mau bertanya silahkan loh. Mbak Yu, dibuka. Trisnawati Wahyuningsih Purwaning Astuti. Siapa tahu namanya? Unmute. Mbak Trisna, silakan. Oke, terima kasih Telni atas kesempatannya. Baru ketemu kita ya, mohon maaf lahir batin. Iya, kita pokoknya baru ketemu semua dengan teman-teman artis. Kalau teman-teman artis kita lihatnya di layar SCTV aja ya. Silakan Mbak Trisna, ada yang mau ditanyakan? Pengen melanjutkan lagi pertanyaan ke yang tadi itu, kan nggak bisa nyanyi gitu ya, tapi bisa membawakan
peran itu dengan sangat bagus. Itu bagaimana ya istilahnya indah gitu loh, udah banyak film yang dimainkan gitu ya, udah bisa menaklukkan banyak peran. Ya kamu tuh cocok banget loh jadi Naila, Ngeri banget anak Indah yang mah. agak ngeri, parah kerennya ya. Tuh dikasih apresiasi nih Mbak Tresna, ini wartawan senior loh, katanya kamu pas banget, nggak kelihatan kalau kamu bukan penikmat musik, karena kamu bisa langsung lebur ke peran Naila itu. Makasih Mbak Tresnawati. Mungkin sebenarnya apa ya? Sebenarnya tuh aku pengen banget kalau di sinetron itu mainnya yang karakter-karakter yang bukan drama, atau kayak sih yang drama gitu. Nah ini ada kesempatan sekarang ya aku memaksimalkan dengan sebaik mungkin. Dan sebenarnya juga dibantu sih sama skenario yang cukup yang cukup disiapkan bagi kami sebagai pemain sih. Itu juga mungkin yang membantu kami all out dan mungkin membantu kami juga keluar dari zona nyaman. Gitu sih. Jadi Indah dapat tantangan nih main di sinetron ini, keluar dari zona nyaman, terus dapat tantangan yang lain banget dari kesehariannya, dan ternyata dikasih apresiasi bahwa kamu tuh sukses memainkan ya. Yeay, Naila ini akan jadi kesayangan pemirsa. Naila, Saur Ramadan yang diperankan oleh Kevin Ardilova, terus Dimas yang dimainkan oleh Baywan, itu akan jadi kesayangan dan peran-peran yang lain. Termasuk juga Ustadz Sobri ya, yang diperankan oleh Kiai. Iya, sorry. Kiai Sobri. Kalau Ustadz Kodrat ya, beda lagi ya. Iya, Ustadz Kodrat. Oke, Kiai Sobri. Nama Ustadz Kodrat. Iya, Ustadz Kodrat ya. Itu juga lucu ya. Oke, dan juga Aida juga akan bikin gemes para pemirsa ya, yang diperankan oleh Nadia. Oke, kita akan kasih kesempatan lagi yang mau bertanya. Oh, Bang Amazon udah raise hand. Oke, boleh satu pertanyaan lagi Bang Amazon, suaranya sudah bisa keluar? Silakan. Bang Amazon. Ya, halo. Suaranya. Ya, silakan Bang Amazon. Pertanyaan saya lebih kepada yang paling senior tuh, Wakil Bupati Garut. Itu masa lalu. Kang Diki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang, mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Kang Diki, belakangan kan saya lihat suka bikin vlog ya mengenai hal-hal yang bersifat komedi. Apakah itu membantu dalam mengangkat popularitas Kang Diki atau justru berpengaruh terhadap makanya tadi Kang Diki bilang bahwa saya ini mainnya jadi serius banget gitu loh. Kalau saya ini orang komedi KPK tadi. Terus yang kedua, bagaimana sih cara berinteraksi dengan yang muda-muda nih? Kan udah paling tua nih di situ. Bagaimana cara katakanlah bukan membimbing tapi beradaptasi dengan yang muda-muda itu? Makasih. Oke, Kang Diki Chandra boleh dijawab. Kiai Sobri luar biasa. Iya. Terima kasih Bang ya, Majon. mungkin buat wartawan generasi milenial. Iya, generasi Bang Majon nih. Kang Diki ini adalah birokrat, pimpinan daerah. Ya memang berat, jujur berat, dan untungnya sutradaranya asik, dia selalu mengingatkan. Terus terang saya suka bocor juga sekali-kali, keceplosan tapi ditegur sama saudara, Kang maaf Kang ini Kiai, ya udah saya rubah-rubah. Alhamdulillah sekarang sudah konsisten, saya lebih kalem dan belajar kalem. Terus bagaimana menghadapi anak muda, saya senang sih karena mereka tidak menganggap saya tua, tapi menganggap saya kakek. Kenapa? Jadi saya udah kayak ngemong jadinya, hampir selesai syuting, hampir tiap malam kita selama syuting kemarin tuh nongkrong, ngobrol, kadang-kadang kayak Kevin tuh sering saya ngomong, Kang kalau ada yang salah-salah di acting saya atau ini, tolong kasih masukan. Insya Allah, senang. Terus Aida yang jadi ponakan saya ini luar biasa. Nadia Arina. Saya yang tadinya main ringan, udah main drama, wah nonton aja deh Bang Amazon. Saya udah lama kan nggak adegan nangis-nangisan drama, ini sekarang mau nggak mau begitu nih Bang sekarang. Sama Aida nangis-nangisan segala macam. Saya aja geli sendiri liatnya. Mudah-mudahan penonton terbawa sedih, terbawa lucu gitu. Padahal kan harusnya terbawa lucu ya, tapi nggak tahu nih. Nonton aja deh, insya Allah. Mudah-mudahan saya berhasil membuat penonton terharu, jangan lagi tertawa. Karena di sini saya memang agak sedikit serius.
Iya. Oke, luar biasa. Bang Amazon udah dijawab tuh pertanyaannya sama Kang Diki ya, karena ternyata memang juniornya juga pada santun-santun ya, ngormatin Kang Diki yang Santun, senior. sangat santun. Iya, tadi Kevin juga katanya juga minta dikasih masukan, tapi Kang Dikinya juga bisa ngebawa gitu ya ke para pesinetron yang usianya mungkin jam terbangnya di bawah Kang Diki gitu ya. Jadi istilahnya udah enak. Mereka menganggap saya juga muda kok. Kan nganggap itu kakek tadi, aki-aki katanya. Ya, tapi mereka menganggap saya muda, mukanya nggak jauh beda sama kuda. Oh, ya. Oke, Kang Diki, jadi kita penasaran tadi di episode keberapa kira-kira Kang Diki nanti main adegan yang dramanya oke banget, yang pakai nangis itu, chemistry-nya dengan Nadia Arina sebagai keponakannya yang memerankan Aida. Jadi harus tonton terus nih buat teman-teman wartawan, bisa diinformasikan ke pembaca media online Anda dan juga penonton tayangan infotainment Anda bahwa pesantren Rock and Dude ini setiap hari tayang, setiap malam mulai 1 Juni setiap pukul 15.15 di SCTV, dan ini ada menjadi 19.15. Yes, jam 7:15 ya setiap malam, dan ini adalah salah satu sinetron terbaru di jam prime time, sama seperti tadi Insya Allah Surga Tingkat 2 yang sudah sukses di Ramadan. Dan ini adalah legacy seperti yang dikatakan oleh Pak David bahwa judulnya sudah ada di top of mind pemirsa SCTV dulu, pesantren rock and roll, tapi sekarang rock and dude. Kenapa? Nah, harus tonton setiap episode ya. Oke, baiklah, buat semua pemain pesantren rock and dude ya, kita mau ngajak foto bersama karena ini adalah press conference atau press briefing virtual, tentu di tempat Anda masing-masing di rumah, tapi nanti kita lewat aplikasi ini menurut hitungan nanti kalian freeze untuk mendapatkan pose yang enak ya. Boleh diperbaiki dulu, mau gimana posenya? Buat Indah Permatasari, buat Kevin Ardilova, Bayawan, dan juga Kang Diki, serta Nadia Arina. Bisa dipersiapkan dulu gimana pose duduknya? Sudah? Kita akan mulai hitungan dari host yang ada di studio. 3, 2, 1, cheese, tahan. Iya, kita take 2 ya. Kita ulang lagi, tadi yang 1 sudah. Silakan mulai ganti pose. Kita hitung 3, 2, 1, cheese. Tahan. Iya, sudah? Boleh tepuk tangan dulu, oke. Terima kasih semuanya, terima kasih pesantren Rock and Dude yang menjadi keluarga besar SCTV mulai 1 Juni. Ini sinetron harus ditonton tiap hari, jangan lupa. Dikasih tahu ya ke pembaca media Anda dan juga penonton tayangan infotainment Anda. Terima kasih Kang Diki Chandra, terima kasih Nadia Arina, terima kasih Indah Permatasari, Kevin Ardilova, dan juga Aywan. Salam buat semua ya, keluarga besar pemain yang lain yang mungkin tidak bisa bergabung di acara press briefing kita pada hari ini. Terima kasih, sukses sinetronnya. Mudah-mudahan audience share-nya tinggi, berapa persen tinggi, ratingnya juga bagus, dan membuat SCTV bertahan menjadi stasiun nomor 1 ya. Oke, terima kasih juga buat Pak David Suwarto yang tadi sudah lebih dulu bicara dan sudah silam ya. Terima kasih Pak David informasinya, dan kita memberikan selamat. SCTV sudah menjadi stasiun televisi nomor 1. Terima kasih buat semua teman-teman wartawan ya yang sudah mengikuti dari awal selama kurang lebih 2 jam ini press briefing untuk memperkenalkan 2 sinetron terbaru yang di SCTV mulai tayang 1 Juni, yaitu Insya Allah Surga Tingkat 2 dan juga pesantren Rock and Dude. Dan saya mewakili seluruh kerabat kerja di acara press briefing virtual ini mengucapkan minta maaf ya kalau ada salah-salah kata. Yang baik boleh diinformasikan ke pembaca media Anda dan juga penonton tayangan infotainment Anda. Yang lain gak usah dimasukin dalam hati ya. Kalau yang jelek-jelek ya minta maaf, dan mumpung masih bulan Syawal, maaf lahir batin, dan kita akan bertemu di press conference atau press briefing virtual yang akan datang, dan saya Telni Rusmitantri mohon pamit. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selama ini sabar dan senyum itu karena merasa punya harapan kamu bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau kamu mau pergi ya silakan.
Gue cuma pengen tahu berapa deg-degannya lo kalau deket sama gue. Astagfirullahaladzim. Ini om sama ponakan? Jauh banget bedanya. Bahkan tadi kan bilang nggak ada yang mau full. Ini pasti Aida nih. Emang kalau jodoh nggak kemana. Gue suka sama lo.